Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom semuanya, apa kabar? Pasti kabar baik. Hari ini kita akan memulai ibadah SPRP kita meskipun dalam keadaan daring atau virtual, itu tidak terlepas diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
akan memulai ibadah kita saat ini dengan mentahbiskannya. Pemuda remaja kami undang bangkit berdiri. Ibadah kita saat ini jadi dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus bagi kita saat ini. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita sudah menerima votum dan salam, tiba saatnya lagi kita mengangkat pujian kita yang berjudul Sampai Akhir Hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari berganti hari, Tuhan, musim berganti musim. Walaupun sekarang, Tuhan, kami beribadah melalui online ini, Tuhan. Tapi kami percaya Engkau selalu memberkati kami, Tuhan. Kau berkati ibadah kami, Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Oke teman-teman semua, pembacaan Alkitab untuk kita pada sore hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-38 sampai ke-49, dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Demikian bunyinya.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirian ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kepadamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka semua. Berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Selamat sore, shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pemuda remaja kita saat ini. Dan dalam ibadah kita saat ini kita diperhadapkan dengan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan bagi kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang sudah dibacakan oleh salah seorang rekan kita tadi, yaitu dari Lukas 24 ayat 26 sampai 49. Sebelumnya kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ampuni dan kuduskan kami, supaya firman-Mu bertahta di dalam hati kami dan tidak kembali dengan sia-sia. Dalam Yesus Kristus kami pertaruhkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan jadi. Amin. Pemuda remaja kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita yang sudah dibacakan dari Lukas pasal 24 ayat 26 sampai 49 dengan judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan dengan tema dari ibadah pemuda kita saat ini yaitu tugas pengikut Yesus. Tema dan nas kita saat ini hendak mengungkapkan apa tugas pengikut Yesus, yaitu saudara-saudari sebagai pemuda remaja Kristen. Kita pertama hendak melihat pada ayat yang ke-44 sampai 46. Di situ mengungkapkan bahwa apa yang terjadi, yang dialami dalam penderitaan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus merupakan penggenapan kitab suci. Berabad-abad yang lampau, khususnya dalam perjanjian lama dengan era atau jarak yang jauh dengan kejadian perjanjian baru ini, bahwa firman Allah itu telah diwartakan. Bahwa keselamatan pengampunan dosa akan terjadi melalui Mesias yaitu Yesus. Yang akan menderita sengsara di kayu salib. Pemuda remaja kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayat 44 sampai 46 itu hendak gambarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kemudian kita hendak melihat pada ayat yang 47 dan 48,
yang menerangkan apa makna atau tugas pengikut Yesus. Apa tugas pemuda remaja Kristen sebagai tongkat estafet, sebagai generasi penerus gereja, bangsa, dan negara. Itu terkupas pada ayat 47 dan 48 sehingga di sana dikatakan bahwa berita tentang apa yang dilakukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam derita sengsaranya itu adalah satu berita yang luar biasa yang membuat orang percaya itu dilepaskan, diampuni, dan diperbarui. Dan ini harus diwartakan atau disaksikan. Sangat jelas jika kita baca ulang pada ayat yang ke-47 demikian. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem 48, kamu adalah saksi dari semua. Jadi, kamu adalah saksi dari semua. Jadi di sini sudah terjawab tema dari ibadah pemuda remaja kita pada sore ini. Yaitu bahwa tugas kita sebagai pengikut Yesus itu adalah menjadi saksi. Menjadi saksi yang bagaimana? Ya tentu saja mewartakan Yesus. Mewartakan dalam hal apa? Tentu saja mewartakan dalam sikap kita, dalam perilaku kita, dalam tutur kata kita, dalam apapun yang kita lakukan hendaknya itu semua bercermin dengan firman Allah sebagai pedoman kehidupan kita selaku pemuda remaja gereja. Artinya di sini supaya kita mengerti masa muda kita yang sekali ini Allah rindu untuk kita serahkan dan ia pakai untuk menjadi warta, untuk menjadi berita sukacita di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jangan takut. Jika ada perasaan di dalam hati kita, aku tidak bisa, aku keluh lidah seperti dikatakan oleh para nabi Yesaya, Yeremia, dan bahkan sampai kita tahu Yunus lari menolak dan juga Musa merasakan lemah, keluh lidah dan tidak berdaya, tidak mampu untuk menjadi seorang saksi Tuhan. Jangan takut. Walaupun memang ada perasaan di dalam hati kita, hati kalian sebagai pemuda remaja dengan latar belakang yang kalian rasakan sendiri, jangan kalian merasa tidak mampu. Mengapa? Pada ayat yang 49 jelas sekali dikatakan, demikian bunyinya pada bait atau kata kalimat yang terakhir itu. Dikatakan di sini, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya di situ ayat 48 dan 49, kalian pemuda remaja gereja diutus untuk melaksanakan tugas sebagai pengikut Yesus dengan penyertaan Allah. Allah tidak mengutus kita semua asal utus, tetapi Allah mengutus kita dengan memperlengkapi kita sehingga kita yang tidak mampu, tidak berdaya, lemah, tidak bisa berbicara ini dimampukan Allah. Jadi kita ini hanya sebagai alat. Tugas kita sekarang hanya menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita rela, kita mau untuk ditebus, diperbaharui, dan diutus. Allah yang akan memperlengkapi kita. Jadi inilah tema kita dalam ibadah pemuda remaja saat ini. Tugas pengikut Yesus itu menjadi saksi di dalam cara hidup kita yang mempermuliakan Allah. Tuhan memberkati. Selamat sore. Amin. Kita kembali satu dalam doa. Sempurnakan firman Tuhan bagi kami saat ini ya Bapa, supaya sebagai pemuda remaja generasi penerus gereja, bangsa, negara, dan rumah tangga Kristen, kami benar-benar mengerti dan siap untuk pergi. Karena tuayan itu sudah menguning dan yakinkan dalam hati kami bahwa Allah memperlengkapi kami. Allah mengutus kami dengan satu tugas mulia, dengan kemampuan yang datang dari surga. Maka inilah kami ya Bapa, utuslah kami siap. Karena Ia yang telah memperlengkapi kami. Sempurnakan firman ini ya Bapa.
Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Yesus Tuhan Allah Bapa di surga, kami pemuda remaja gereja Kaharap saat ini mengucap syukur atas hadirat Allah yang hadir bagi kami. Sehingga sebagai kaum muda remaja kami diberikan saat indah, saat teduh, saat persekutuan di tempat ini. Ampuni kuduskan urapi kami ya Bapa, supaya sebagai pemuda remajamu kami menemukan arti panggilan, arti kehidupan dan tugas kami sebagai generasi penerus bagi gereja, bangsa, negara, dan keluarga rumah tangga Kristenmu. Oleh sebab itu inilah kami pemuda remajamu ya Bapa. Dalam ucapan syukur kami datang ke hadirat-Mu dan menyerahkan diri kami kepadamu. Supaya kuasa-Mu yang ajaib itu selalu hadir bagi kami. Di tengah tugas rencana pekerjaan, pendidikan cita angan pengharapan kami. Engkau selalu terlibat dan berjalan sebagai gembala yang baik bagi kami. Menuntun menutup bungkus kami. Sehingga di tengah pekerjaan pendidikan dan di tengah cita dan cinta kami, kuasa-Mu selalu bertaut bagi kami. Kuasa-Mu selalu memimpin menuntun kami. Dan dengan bijaksana walaupun kami muda, kami mampu memilih dan memilah dengan pasti dan benar. Sehingga melihat kehidupan kami sebagai generasi penerus, nama Allah selalu dipuji dan dipermuliakan. Maka inilah hari-hari kami, kehidupan kami, semuanya kami serahkan kepadamu. Yesus Tuhan Bapa di surga, kami juga menyerahkan orang tua keluarga kami masing-masing. Biarlah Engkau selalu ambil bagian dalam kehidupan mereka, supaya mereka mampu menjadi orang yang dapat menjadi teladan bagi kami semua. Sehingga kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian yang Allah curahkan bagi mereka. Mereka dimampukan untuk membimbing, menuntun langkah kami. Supaya sebagai generasi muda, kami benar-benar mampu menempatkan diri kami dan keberadaan kami diperhitungkan saat ini, di mana dan sebagai apapun kami berada. Kami juga menyerahkan Bapa di surga, pergumulan kaum muda kami. Biarlah Allah turut campur tangan dan terlibat, menyertai, mengampunkan, menguduskan, mengurapi, memimpin, menuntun langkah juang kaum muda remaja kami. Dan mereka boleh mendapatkan apa yang mereka harapkan dan cita-citakan. Dan melalui semua mereka boleh mempermuliakan Engkau. Kami juga menyerahkan bangsa, negara, dan gereja. Para pimpinan bangsa, negara, dan gereja kami. Sebagai pengambil keputusan, biarlah Allah terlibat di dalam kebijakan mereka. Dan dengan kebijakan tersebut, nama Kristus dipermuliakan. Kami serahkan para hamba-hamba Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus terlibat bagi mereka. Sehingga dengan bijaksana mereka dapat menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan benar-benar surut dengan kehendak-Mu dan Allah dipermuliakan di dalamnya. Sehingga gereja Kristus tetap eksis di tengah pergumulan dunia. Tuhan Allah Bapa di surga, kami haturkan, kami serahkan semuanya hanya kepadamu. Sebab kami yakin dan percaya Allah mengetahui dan memberikan yang terbaik bagi kami. Maka inilah kami, pemuda remajamu, kepadamu kami bertaut. Dan pada saatnya kami pulang ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Engkau telah menyertai kami ke tempat ini dalam keadaan baik. Demikian juga Engkau tibakan kami dan berkumpul dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan baik. Dan kami pun mampu melewati hari-hari kami dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seru doa pergumulan pengharapan, doa syukur, doa sembah, penyerahan diri kami kaum muda remajamu. Dan biarlah Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Dan kami ucapkan bersama-sama saat ini demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita, namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan daripada kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan mengakhiri ibadah pemuda remaja kita saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Kami undang bangkit berdiri. Pulanglah dengan sejahtera, arahkan hatimu kepada Allah, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat daripadanya. Allah pohon segala rahmat di dalam Yesus Kristus dengan perantara kuat kuasa Roh Kudus yang melebihi akal budi manusia akan memimpin, menuntun, memelihara saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Oke, shalom semuanya. Selamat malam untuk kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari pengurus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada ibadah online kita sore menjelang malam ini. Kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada hari ini yaitu terkait ibadah kita pada minggu depan. Ibadah kita akan dilaksanakan secara tatap muka pada minggu depan pukul 16 WIB. Jangan lupa ya teman-teman, pukul 16 WIB. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Shalom.